Allah tak bosan 5 kali mengingatkan kita, wal fajari, demi fajar, demi subuh. Ngapa subuh? Solat fajar, solat subuh. Wad duha, demi duha, solat duha kita. Wan nahar, siangnya. Ngapa siangnya? Solat zuhur. Wal asri, demi waktu asar, mengingat dia solat asar. Sampai malam, wal laili, demi waktu malam. Ngapain malamnya? Solat maghrib malam, solat isya malam, tahajud malam, hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق Allahul Azim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Falah Desa Ngaso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah senantiasa masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Rahmat nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat dalam keimanan, dalam keislaman, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mungkin masih banyak saudara-saudari kita yang pada malam ini Allah berikan dia kesempatan, tetapi Allah tak berikan dia kesehatan, dalam artian dalam keadaan demamkah, sakitkah. Untuk saudara-saudari kita yang terbaring sakit, kita doakan bersama semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan imam masjid, semoga Allah memuliakannya, dan juga pengurus masjid Jami' Al-Falah Desa Ngaso, seterusnya tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami, tokoh nenek mama, sepuh kami, paguyuban, opung-opung kami, dan juga perangkat desa yang hadir, perangkat dusun yang hadir, dan kami banggakan remaja, pemuda, pemudi, anak-anak, generasi Islam untuk kedepannya. Karena siapa lagi yang menggantikan nanti orang tua kita kalau tidak bukan adalah generasi berikutnya, anak-anak muda ini. Dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita yang hadir di masjid yang mulia ini semoga mendapat barokah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami duduk di sini bukan mengajari, bukan menceramahi, tetapi tausiah. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar.
saling nasihat di antara kita dengan penuh kebenaran dan juga penuh kesabaran. Inilah tugas kita. Ayat Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, itu bukan untuk ustaz saja ayatnya, suratnya, bukan untuk mubalik saja, bukan untuk khatib saja, tetapi kalau masih mengakui dirinya manusia saat ini, wajib menyampaikan yang benar, walaupun pedih, walaupun pahit, walaupun satu ayat yang disampaikan. Inilah tugas kita manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Ngaso ini, khususnya di Masjid Jami' Al-Falah Ngaso ini. Kami dari Pasir Bengarayan, ya, bernama Firdaus Al-Pasiri. Al-Pasiri artinya memang orang pasir, Pak, ya. Sabah. Walaupun kita berbeda tempat, tetapi kita tetap satu dalam tauhid kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman, orang mukmin itu bersaudara. Inilah buktinya. Dari jauh ke sini tentunya kita untuk menjalin silaturahmi di antara kita. Oh muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita dalam ngobrol perkara iman, ngopi bareng kata orang sekarang, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ihsan, banyak itu. Yang penting iman. Kenapa iman? Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang dibahas adalah tauhid keimanan. Iman didahulukan. Nabi Adam alaihissalam tentang tauhid keesaan Allah, mengesahkan Allah, tentang keimanan, sampai Nabi Muhammad pun tentang perkara iman yang duluan disampaikan kepada kaum Ansor, kaum Muhajirin, kafir Quraisy di saat itu. Tentunya ini kita ulangi kembali. Kenapa orang tak mau dengar tausiah? Kenapa orang tak mau dengar majelis taklim? Kenapa orang tak mau wirid pengajian? Katanya kajinya itu-itu aja. Yang dibahas itu-itu saja. Memang betul Al-Quran 114 surat sampai saat ini tak pernah berkurang, tak pernah bertambah suratnya. Rukun iman yang 6 tak pernah bertambah. Rukun Islam yang 5 tak pernah bertambah. Artinya apa? Kalau ada orang yang malas ngaji karena kajinya itu-itu saja, yang diulang ustadznya itu-itu saja, maka katakan kepada dia, carilah agama selain Islam. Carilah Tuhan selain Allah. Kalau ingin kajinya baru, pasti baru tuh. Kalau keluar dari Islam nanti kajinya baru, tetapi murtad namanya. Jadi jangan anggap kaji yang diulang-ulang dalam Al-Quran dan sunnah yang diulang-ulang, hadis yang diulang-ulang, barokahnya berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang kita baca. Pahalanya, barokahnya ada di Al-Quranul Karim ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kaji tentang kebesaran Allah dengan yang namanya makhluk Allah, hewan kecil yang bernama lebah. Tawon kata kita orang Jawa. Lebah kecil, hewan, binatang, kok ada di dalam Al-Quran. Surah An-Nahli, Surah An-Nahl namanya. Kenapa Allah tidak menjadikan hewan-hewan yang hebat seperti dinosaurus, seperti hewan-hewan yang
buas lainnya, tetapi lebah. Kenapa lebah yang kita bahas? Karena pada diri lebah ada sifat-sifat karakter yang sama dengan umat-umat Islam. Sifatnya sama. Kita bisa mencontoh lebah, menjadi tauladan kita hewan kecil. Memang hina di mata manusia lebah, tetapi dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah, sangat besar hikmahnya untuk manusia. Apa yang kita ambil dalam lebah? Yang dapat kita contoh dari lebah, sekurang-kurangnya ada 4 nanti yang kita ambil contohnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalul mu'minin laka masalil nahlati akalat tayyiban wa wadu'at tayyiban wa waqu'at falam ta'sir walam tufsidu. Apa artinya? Sesungguhnya seumpama seorang mukmin bagaikan seekor lebah. Lebah sifat yang pertama adalah akalat thayyiban. Akalat thayyiban, apa itu akalat thayyiban? Makanannya yang baik. Lebah makanannya di mana-mana baik, Pak, Bu. Apa makanan lebah, Bu? Apa makanan lebah? Sari pati bunga. Madunya bunga. Ini kalau masalah madu itu, kalau tanya sama ibu, ngerti bahasa Melayu, ya enggak? Ibu ingin di madu apa diracun, gitu kan? Kalau ditanya, jangan dipilih, Bu. Tak bisa dipilih. Di madu sakit, apalagi diracun. Ya, jangan dipilih. Kalau ada yang bertanya. Madu makanan lebah yang manis yang baik. Saya belum pernah dengar lebah makan joriang, jengkol, petai. Entahlah lebah yang ada di Ngaso ini, tidak tahu kita. Entah makanannya pizza atau hamburger, ya. Lebah makannya yang bagus. Akalat thayyiban. Madu, saripati bunga yang dimakan. Artinya apa? Orang muslim, orang mukmin pun harus begitu, Pak, Bu. Yang kita makan yang halalan thayyibah. Sebagaimana doa kita, Allah maj'alna rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah rizki kami dari rizki yang halal lagi baik. Kan itu doa kita. Artinya apa? Dengan makanan halal thayyibah, yang kita makan halal, yang kita minum halal, yang kita pakai halal, semuanya halal. Begitulah dimaknai pelajaran dari lebah, memakan yang manis, memakan yang baik-baik tersebut. Lebah menjadi pelajaran bagi kita yang pertama, makanan orang mukmin, orang Islam harus yang halalan thayyibah. Kalau ditanya, ibu-ibu niatnya sholat berjamaah di masjid ini, tetapi kain sarung ibu curi punya tetangga, kira-kira sholatnya sah enggak di sini? Solatnya sah kalau wuduknya betul. Rukun solat yang 13 betul. Solatnya sah, Bu. Tetapi kain sarung ibu belum izin. Karena curian, walaupun niatnya ibadah. Walaupun niatnya ibadah, kain sarung tetangga yang ibu curi. Allah tak ingin, tak menerima yang hak dan yang batil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau Allah kita campurkan yang hak dan yang batil, seperti Honda baru kita. Awak baru beli Honda NMAX di showroom di Aler. Dikasih pertama
1 liter, dikasih air parit 1 liter. Apa yang terjadi, Pak? Rusak dia. Air parit yang kotor 1 liter ditambah pertamax 1 liter. Honda baru rusak. Begitulah ibadah kita kalau kita campurkan yang hak dan yang batil. Allah tak terima itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sifat lebah. Yang hadis katakan wa wadu'at thayyiban. Yang dimakan tadi saripati bunga, madu bunga yang bagus, sekarang yang dikeluarkan lebah pun bagus, Pak. Kalau awak buang kotoran lain, Pak, tak berguna mungkin kotoran kita. Tapi kotoran lebah berguna. Yang dikeluarkan lebah berguna, bermanfaat. Apa yang dikeluarkan lebah? Makanannya madu, yang dikeluarnya pun madu, bermanfaat untuk kesehatan. Itu lebah, Pak. Dan lebah walaupun buang air besar dia, kotorannya boleh langsung kita makan, Pak. Tapi kalau cicak keluar kotorannya, berani Bapak minum, makan? Tak berani kan? Begitulah hebatnya lebah ini. Kotorannya madu, bermanfaat. Artinya apa? Orang mukmin, orang Islam pun yang dikeluarkan harus yang manis, harus yang bagus. Apa yang dikeluarkan manusia? Kata orang Mandailing, mendokon, mengecek, berkata-kata, qaulan karima, berkata dengan perasaan kata yang bagus, yang mulia. Itu artinya tidak perasaan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain dari lidah kita, lisan kita, perkataan kita. Itu artinya yang kita keluarkan. Lebah mengeluarkan yang bagus, manusia pun harus bagus yang dikeluarkannya, terutama dari perkataan. Yang kedua dari perbuatan kita. Di mana-mana saya ceramah, rata-rata yang membuat silaturahmi kita hancur berantakan, yang pertama adalah suku-suku kita ini, fanatik suku. Yang kedua, masalah sempadan tanah, Pak. Yang ketiga, masalah hutang, Pak. Hutang, sukuisme, sempadan tanah yang menghancurkan kita, menjadi kita berfirqah-firqah, ya, berpecah belah. Sempadan tanah rata-rata yang membuat sejengkal tanah kita diambil ataupun kita ambil menjadi pecah seumur hidup. Hutang apalagi? Artinya apa? Contohlah lebah. Perbuatan kita yang kita keluarkan bermanfaat bagi orang lain. Kuntum khairan ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, yang dimunculkan, bermanfaat bagi kita semua. Inilah ajaran lebah yang kedua. Perkataan bagus, perbuatan bagus, tidak menyinggung orang lain. Bapak, ibu sholat sudah berapa tahun? Hikmah sholat kita bawa di luar sholat, dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Jangan enteng-enteng sholat. Kita dalam sholat assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Hikmahnya besar. Kalau salam ke kanan itu kan artinya menyelamatkan tetangga sebelah kanan, Pak. Tetangga sebelah kiri, Pak. Mendamaikan yang kanan, mensejahterakan yang kanan, yang kiri begitu juga. Bukan asal salam saja dalam sholat. Di luar sholat, dalam masyarakat begitu, Pak. Tetangga kanan dan kiri kita selamatkan.
Kalau ada tetangga depan juga, belakang juga. Artinya apa? Saling menyelamatkan kita. Itu ajaran salam dalam sholat kita. Bukan hanya asal salam saja. Selamatkan macam mana? Tetangga kita tak punya beras, pinjam beras dia, Bu. Tetangga tak punya kuali, pinjam kualinya, Bu. Tak ada cabai, kasih cabai. Tetangga kini tak punya suami, pinjamkan suami, Bu. Boleh? Haram. Tak boleh pinjam. Itu bukan barang pinjaman, Bu. Ya. Itu bukan barang pinjaman, Bu, ya. Yang wajar-wajar saja yang dipinjam. Artinya apa? Menyenangkan, bukan SMS. Tahu SMS, Bu? Senang melihat orang susah. Susah menengok orang senang. Itu penyakit akhir zaman. Tetangga yang kiri beli sepeda motor, sakit perutnya, Pak. Tetangga kanan beli helikopter, langsung stroke, Bu. Tetangga kiri kawin lagi, mati dia, Bu. Itu artinya SMS. Senang menengok orang susah, susah hati nengok orang senang, Bu. Pak. Jangan lakukan, maknai dari sifat lebah. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Sifat dari lebah, yaitu wawaqa'an falam taksir. Lebah dimanapun dia hinggap, di ranting manapun dia hinggap, dahan ranting tak pernah patah, Pak. Karena dia ringan. Tetapi maknanya, ajarannya untuk kita umat Islam manusia, dimanapun kita hinggap, tinggal, domisili, hijrah, pindah, jangan menjadi biang kerok, jangan menjadi perusak masyarakat setempat. Itu artinya tuh, Pak. Itu artinya lebah hinggap ke sana kemari. Artinya dimanapun kita tinggal di Indonesia ini, jangan merusak tatanan hidup di kampung itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi sekarang lain lagi, di mana ya langit dijunjung, di situ ya bumi atau tanah dikapling katanya, dikapling ya. Nah, itu zaman sekarang dikapling lagi kan. Nah, artinya inilah makna tiga sifat dari lebah yang diajarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanannya bagus, yang dikeluarkannya pun bagus, dan dia lebah tidak merusak dimanapun dia hinggap. Begitulah umat mukmin ini. Tapi yang keempat, lebah kalau diganggu, sarangnya diganggu, bapak lempar, anak-anak lempar sarang lebah, lebah pasti mengejar kita pun, walaupun menyelam kita di Sungai Rokan, ditunggunya, Pak. Lebah itu apa artinya? Maknanya orang Islam ini kalau diganggu satu kelompok, orang Islam lainnya bantu, Pak. Orang Islam prinsipnya kalau bertemu musuh tak lari, Pak, tapi pantang mencari musuh. Karena Islam adalah innamal mu'minuna ikhwah, islah. Ya, inilah kita, wala tafarraqu, jangan berpecah belah di antara kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah sekelumit dari hadis dan maknanya yang kita kaji dalam ngobrol perkara iman. Kalau orang-orang yang kurang imannya, lebah kenapa dicontoh? Semut kenapa dicontoh? Ya, itu kan hewan lebih mulia daripada ya manusia. Tetapi Allah sudah bermaksud dalam Al-Quran, An-Nahl, An-Namal, ya, surat semut, Al-Fil, gajah,
Semua hewan ada dalam Al-Quran. Yang Allah maktubkan adalah pelajaran bagi kita. Karena Allah menyuruh kita Iqra. Apa yang kita baca, yang tersurat, yang tertulis Al-Quran. Yang tersirat adalah alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Termasuk diri kita ini. Bapak, ibu, saya sendiri. Ulama mengatakan kita ini toilet berjalan. Setuju tak Pak? Kita ini WC berjalan. Setuju tak Pak? Kalau saya setuju karena sudah tahu ilmunya. Bapak cek dari atas kepala sampai ujung kaki kita. Semuanya kotoran Pak. Dari ujung rambut namanya, kalau bahasa Rambah Samonya, pasirnya kulimumua. Tahu Pak kulimumua? Ketombe bahasa sekarangnya Bu. Ini kan adalah tai kepala, kotoran kepala kita Bu. Turun di telinga ada kotoran telinga, turun ke hidung ada tai hidung, turun ke gigi tai gigi, leher, daki, sampai ke boltok. Tahu boltok? Perut besar ini markasnya kotoran, sampai ujung kaki, kuku, tai kuku. Semua kita berasal dari tai semuanya Bu. Itulah kita ini WC berjalan. Setuju enggak Pak? Kalau WC sombong pula. Ada WC sombong Pak, sedang berjalan di pasar. Jadi jangan sombong Bu, kita ini WC berjalan. Jangan sombong di hadapan Allah. Ibu lahir waktu kecil tiba-tiba jadi orang kaya. Bapak tiba-tiba jadi jenderal lahirnya. Tidak, kita tak lahir tiba-tiba bawa mobil, tidak ada. Kita tak punya apa-apa, pulang pun tak punya apa-apa selain amal ibadah. Jadi beribadah ini prinsip orang Islam. Beribadah ke Masjid Jami Al-Falah ini kalau bisa sampai mati Pak Bu. Jangan tunggu sakit dulu Pak. Jangan tunggu mati dulu Pak Bu. Kalau lah mati bisa lagi ke sini Pak Bu. Bisa? Mantap ya Pak Daniel. Dibawa pakai keranda katanya. Tapi tak bisa sholat di belakang Pak Imam lagi. Tak boleh. Di depan Pak Imam sholatnya. Disolatkan. Sholat pun tak pakai sujud lagi Bu. Sholat tak pakai rukuk lagi Pak. 4 takbir cuma. Bukan 4 rakaat. Sholat mayit namanya lagi. Kalau menunggu sakit, menunggu mati baru datang ke sini. Allah mengingatkan kita setiap hari. Allah tak bosan 5 kali mengingatkan kita. Wal fajari, demi fajar, demi subuh. Ngapa subuh? Solat fajar, solat subuh. Wad duha, demi duha. Solat duha kita. Wal nahar, siangnya. Ngapa siangnya? Solat zuhur. Wal asri, demi waktu asar. Mengingat dia solat asar. Sampai malam wal laili, demi waktu malam. Ngapain malamnya? Solat maghrib malam, solat isya malam, tahajud malam, hajat malam, witir malam, tarawih malam. Solat malam qiyamul lail kita. Allah 5 kali mengingat kita dengan azannya, dengan solatnya, dengan demi masanya, sumpah demi waktunya. Allah saja yang tak bosan mengingatkan kita hambanya. Awak yang soba Bu, tahu soba? Awak yang bosan rupanya Bu mengingat Allah. Allah tak bosan mengingat kita. Sekampung ngaso ni ibu tak solat, tak ibadah. Sekampung ini Allah tak berhenti jadi Tuhan Bu. Jangankan sengaso ini, sedunia orang tak solat pun Allah tak mau berhenti jadi Tuhan. Pasti itu. Tak mau Allah turun jadi Tuhan. Kalau presiden Bu, kalau tak mau rakyatnya lagi mengamuk, dia berhenti sendiri Bu. Kalau Allah tak solat pun kita tak mau dia berhenti jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah solat ibadah untuk kita, bukan untuknya Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah lewat azan, hayya 'alas shalah. Marilah solat. Bapak Ibu ingin peringatan lewat azan atau lewat malaikat Israel? 2 cuma pilihannya.
Kalau lewat azan bisa kita mengelak lagi, bikin alasan. Tetapi kalau panggilan Allah lewat malaikatul maut Israel, kemana lari lagi? Tinggal pilih. Kalau panggilan azan muazin Bilal Masjid Jami' Al-Falah, bisa kita hindar, lari jauh ke kota Ujung Batu, Pasir. Tapi kalau malaikat maut memanggil, Allah manggil lewat malaikatul maut, lari kemana? Carilah langit tempat lari. Tak bisa. Nah, prinsip kita dalam hidup ini. Sekarang zamannya Allah mengingat manusia tak bisa rupanya dengan azan, dengan ceramah, dengan musibah baru bisa. Allah mengirim musibah kepada orang yang kena musibah, baru tahu dia di mana pintu masjid, Bu, Pak. Kalau tak ada musibah tak tahu mana pintu masjid, Pak, Bu. Kita jangan begitu. Tak ada musibah, sedang senang pun tahu kita pintu masjid, Pak. Jangan tunggu Allah cabut nyawa keluarga kita baru tahu pintu masjid ini. Jangan tunggu, tak ada punya prinsip. Jangan bikin prinsip datang musibah baru ke masjid. Jangan begitu. Kapanpun kesempatan hidup masih ada untuk beramal soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita dapat ambil kesimpulan dari ngobrol perkara iman tausiah singkat ini, dari pelajaran lebah tadi, dan juga istiqomah kita dalam beribadah. Banyak-banyaklah berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk selalu ingat zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan berbuat baik sama kita manusia ini. Dan yang kedua, tetaplah istiqomah dalam ukhuwah Islamiyah, silaturahmi di antara kita, karena inilah yang dapat melancarkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Tak perlu kita berdoa panjangkan umur kami ya Allah, tak perlu. Dengan silaturahmi majelis ini tentunya jaminan Nabi kita, Rasul kita melancarkan rezeki, memanjangkan umur. Mungkin demikianlah tausiah singkat ini. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari diri kami yang fakir, yang dhaif, mohon maaf, izin maaf kepada jemaah semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.